O to the yang to the dong to the good to the rummy. Ha! Ini adalah kisah tentang sesosok vampir bernama Ran yang bertahan hidup dengan meminum darah sapi yang dibelinya dari toko sapi Okbun. Ia mengidolakan penemu sunscreen di dunia. Baginya, sunscreen adalah tameng matahari yang membuatnya bisa berkeliaran di siang hari. Meski telah hidup lebih dari 500 tahun, ada satu hal yang menjadi kekurangannya. Dalam rentang waktu yang selama itu, Ran sangat bodoh dalam menabung dan membuat rumah yang sekaligus dijadikannya toko salon dan kecantikan menunggak. Dan hal itu membuat sosok Kang Muljo keluar sebagai pemilik gedung. Dengan kondisi ekonomi yang memprihatinkan, Ran memutuskan untuk keluar dari persembunyiannya, lalu memasarkan tokonya di tengah kota. Ia bertemu dengan saingannya yang lebih profesional, namun hal itu belum bisa mengalahkan kekuatannya sebagai vampir yang sangat tua. Dengan perkembangannya zaman, toko salon Ran mulai tak dilirik, dikarenakan tema tokonya yang sudah lawas. Akhirnya, Ran pulang dengan muka kecewa, setelah ditipu oleh uang yang diperjuangkannya yang ternyata hanya kupon promosi. Di perjalanan pulang, aroma seorang pria membuat Ran teringat akan masa lalu, tentang sahabat terbaiknya yang sangat dicintainya. Pria itu memiliki aroma yang sama dengan sahabatnya. Keesokan harinya, pria itu kembali muncul dengan aroma semerbak yang membawa kenangan masa lalu bagi Ran. Bersenjatakan kapas untuk menutup hidung, Ran mulai menghiasi pria itu. Tertitelkan Lee So-yeon, ia baru saja kembali dari Amerika dan hendak mengikuti audisi peran di hari itu. Dari sudut pandang Lee So-yeon, sosok vampir tua itu terlihat sangat menawan. Bersamaan dengan kapas hidung yang jatuh, Ran tak bisa menahan diri untuk menggigitnya. Namun Lee So-yeon menganggap bahwa Ran akan menciumnya. Ternyata Lee So-yeon adalah anak Kang Muljo. Kang Muljo yang sangat tak menyukai Ran membuat kesepakatan agar anaknya tak dekat dengan Ran, bahwa setiap anaknya datang padanya, ia harus menolak Lee So-yeon, maka Kang Muljo akan mengurangi sewa tokonya. Hal itu membuat Ran tertarik dan ia menyetujui kesepakatan itu. Di sisi lain, Lee So-yeon tak bisa berpaling dari indahnya imajinasinya. Tanpa sadar, hatinya telah jatuh cinta pada Ran. Malam itu, sembari menyebarkan brosur, Ran bertemu dengan teman lamanya setelah 20 tahun tak bertemu. Ia bingung dengan kecantikan Ran yang tak memudar, namun kondisinya yang sudah mabuk membuatnya tak terlalu memikirkan itu. Di depan tokonya, Lee So-yeon sudah menanti dengan uang. Ia ingin membayar jasa riasnya tadi siang. Lee So-yeon yang masih salah paham dengan kejadian sebelumnya mengatakan bahwa ia memperbolehkan Ran untuk menciumnya satu kali. Ran hanya kebingungan, lalu pergi meninggalkannya. Lee So-yeon kemudian menghampiri Ran lagi dan meluapkan semua perasaan yang sudah tak bisa ditahannya melalui ciuman. Ciuman itu mengingatkan Ran kembali pada masa lalunya, dan ia melempar Lee So-yeon seketika. Ran mengatakan bahwa ia telah berjanji pada ibu So-yeon untuk tidak lagi menerimanya, dan ia meminta So-yeon untuk tidak pernah datang lagi. Tak menyerah di situ, So-yeon memaksa untuk masuk. Ia mengatakan bahwa bukannya tadi siang, Ran sangat ingin menciumnya. Ran menjadi sangat marah atas kesalahpahaman itu, dan ia menjelaskan bahwa aroma So-yeon sangat merangsangnya dan ia sangat ingin menggigitnya. Ia sempat berpikir bahwa itu adalah Jene, sahabatnya di masa lalu. Itu ia lanjutkan karena tak mungkin ia bisa mempercayai sahabatnya akan berinkarnasi setelah kematiannya. Kang Muljo tiba-tiba muncul dan hal itu membuat mereka mau tak mau harus bersembunyi. Di dalam persembunyiannya, Ran mulai merasa ada yang aneh dengan hatinya, yang berdetak tak karuan menatap So-yeon. Kang Muljo kemudian pergi dengan pencarian yang tak ada hasil. Kejadian malam itu membuat Ran sangat risau dan ia berpikir hatinya telah rusak jika jatuh cinta pada So-yeon yang hanya bocah 20 tahunan itu. Ran pun mengajaknya ke rumah sakit dan meminta sedikit darah Lee So-yeon. Namun suster tak mengizinkannya dan hal itu membuat So-yeon berpikir bahwa Ran sedang sakit parah. Di perjalanan pulang, Ran sangat kebingungan dan menanyakan
menceritakan semua keresahannya. Kenapa Soyeon memiliki aroma seperti Jine, atau apakah ia keturunannya? Namun semua itu masih bayang-bayangannya saja dan ia tidak tahu kebenarannya. Kang Muljo yang sangat terisi dengan keberadaan Ran yang disukai anaknya akhirnya mencari tahu kebenarannya dan menemukan bahwa sewa toko itu sudah berjalan jauh dari masa lalu. Ia kemudian nekat memeriksa masuk dan menemukan ruang rahasia yang penuh dengan botol darah, juga sunscreen yang melimpah. Pikirnya, itu adalah resep awet muda Ran, dan ia pun mengambil beberapa guna melakukan ritual untuk dirinya agar terlihat awet muda. Scene beralih pada hari di mana Soyeon melakukan audisi aktingnya. Ran menghadiri audisi itu dengan prasangka bahwa jika memang Soyeon adalah keturunan Jine, maka ia pasti memiliki bakat yang sama, ahli dalam bidang peran. Kenyataannya jauh di luar ekspektasi dan hal itu membuat Ran sangat malu. Di rumah, Soyeon meminta Ran untuk menjadi mentornya dalam memerankan tokoh sosok yang dekat dengan vampir. Hal itu tanpa sadar membawa Ran terhanyut dalam masa lalunya dan membuatnya teringat akan Jine. Dialog itu membuat Ran tak bisa menahan hasratnya dan ia pun mencium Soyeon dan menggigitnya kala itu. Seketika, Ran tersadar dari jiwa haus darahnya dan ia membayangkan bahwa Soyeon adalah Jine yang meminta digigit untuk hidup bersama. Namun apa daya, Soyeon telah tergigit dan hal itu mengingatkan kembali atas kejadian di masa lalu yang terjadi untuk kedua kalinya. Ran yang merasa sangat bersalah tanpa pikir panjang langsung menggendong Soyeon keluar. Ia tak menghiraukan kulitnya yang belum dilindungi dan berlari untuk mencari pertolongan. Tak peduli tubuhnya yang perlahan hangus, Ran hanya ingin menyelamatkan Soyeon saat itu. Bertepatan dengan sosok teman lamanya, Ran meminta tolong untuk menyelamatkan Soyeon dan meninggalkan dirinya terbakar di bawah sinar mentari. Semenjak kejadian itu, Soyeon akhirnya selamat dan gigitan itu tak merubah apapun pada dirinya. Satu-satunya hal yang berbeda, Soyeon tak menemukan Ran dimanapun, dan ia sangat merindukannya. Hingga suatu ketika, Ran datang menemuinya, dan Ran meminta maaf dengan tulus atas segala luka yang diberikannya. Berbeda dari prasangkanya, Soyeon menerima maaf itu dengan tulus, lalu menghibur Ran untuk tak menyalahkan dirinya lagi. Kang Muljo tiba-tiba muncul, dan ia sudah mengetahui siapa Ran sebenarnya, dan ia meminta untuk digigit agar awet muda, atau ia akan mengusir Ran. Ran memutuskan untuk pergi, namun Soyeon menghentikan sang ibu, lalu mengatakan bahwa kita tidak bisa menganggap mereka jahat hanya karena mereka berbeda. Menjadi seorang vampir itu justru sangat menyakitkan. Hidup di mana tak ada orang yang mengerti dengannya, juga berbicara dengannya, di mana kehadirannya sangat dibenci, padahal ia hanya ingin hidup dengan damai atau bahkan sesekali merasa dicintai. Ternyata, Ibu Soyeonlah yang menyelamatkan Ran kala itu dan membawanya ke rumah. Sejak saat itu, Kang Muljo mulai menghormati Ran dan selalu meminta untuk mengubahnya menjadi vampir agar terlihat cantik dan mempesona. Untuk terakhir kalinya, Soyeon mengatakan bahwa Ran menyukai dirinya. Namun Ran mencoba menghindar dan mengatakan bahwa semua itu hanya karena Soyeon memiliki aroma yang sama dengan Jine. Ran kemudian memberikan kristal merah yang tercipta dari darah Soyeon saat ia menggigitnya. Ran bercerita bahwa selama ini ia menyimpan kristal milik Jine dan berharap Jine selalu bersamanya. Namun Soyeon menjawab bahwa untuk sekarang Ran tak butuh kristal ini untuk mencintai dirinya, karena dia akan tetap ada di sana dan Ran bisa mencintai dan memilikinya selamanya. Film ditutup dengan Ran yang mencoba untuk kembali membuka hati dan menyampaikan terima kasih paling tulus untuk Soyeon. 죽지 않아줘서 고맙다.